Nah, sekarang ide pendirian lahirnya negara, ya, lahirnya negara bangsa Indonesia, ya. Lahirnya negara bangsa Indonesia itu apa? Saya mengatakan negara bangsa Indonesia karena ya nation state. Jadi setelah Perang Dunia Kedua berakhir, itu making nation state itu di Asia ini bermacam-macam. Ya, bermacam-macam bangsa itu membentuk negaranya. Ya, makanya kita sebut negara bangsa itu nation state ya. Dibentuk berdasarkan apa? Ide para putra dan putri anak bangsa dari seluruh apa? Suku bangsa dan masyarakat yang hidup di Nusantara. Dari Aceh sampai Papua dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Mereka secara sadar betul. Ya, sadar betul. Mengendaki apa? Untuk bersatu dan memiliki tujuan hidup bersama. Masa depan yang bahagia, sejahtera untuk dinikmati bersama. Ya, kalau kita lihat di konstitusi, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Gemah ripah, loh jinawi. Tata tentrem, kertararja. Itulah tujuan hidup kita bersama dulu. Serta memiliki apa lagi latar belakang pengalaman sejarah yang sama. Dan adanya kesadaran teritorial. Ya, teritori, wilayah yang menjadi satu kesatuan ruang hidup. Berapa kali saya sampaikan, sebenarnya banyak wilayah-wilayah yang tidak dijajah Belanda. Ya. Tapi mereka sadar. Ya, sadar untuk apa? Bersatu. Ya, adanya kesadaran bahwa kita hidup di satu kesatuan ruang hidup. Nah, kriteria tersebut memperjelas apa? Makna bahwa negara, ya, negara itu dibentuk oleh tidak terbentuk, ya. Jadi kriteria tersebut memperjelas makna bahwa negara bangsa tidak terbentuk oleh kesamaan ras, budaya, ya, adat istiadat, agama, bukan, atau daerah asal, atau dari berbagai kesamaan ciri lahiriah semata, bukan. Jadi kalau bilang ada negara ini negara milik mayoritas, mayoritas yang mana? Nggak ada. Jadi cuman itu tadilah, anak bangsa ini udah tercabik-cabik mindsetnya. Merasa kalau udah mayoritas, dia yang menguasai wilayah ini. Merasa pribumi. DNA pribumi sampai sekarang nggak jelas. Ya kan? Nah, ini jadi negara bangsa tidak terbentuk oleh kesamaan ras, budaya, adat istiadat, agama, atau daerah asal, atau berbagai kesamaan ciri lahiriah semata. Nah, kunci keberhasilan, ya, kunci keberhasilan hidup, ya, untuk mempersatukan kehendak seluruh anak bangsa diperlukanlah dasar filsafat yang kita sebut apa? Filosofi Groundslah sebagai dasar atau landasan groundwork yang bersifat falsafati dalam rangka membentuk konstitusi undang-undang negara bangsa. Kemarin ada ribut masalah konstitusi karena tidak paham mengapa negara itu memerlukan konstitusi. Karena mereka baru habis dijajah. Negara yang merdeka yang baru dijajah memerlukan konstitusi. Supaya apa? Negara ini nggak ribut. Anak bangsa tadi yang sudah bersatu itu bisa ribut gara-gara konstitusi. Lihat aja kita ini ribut akhirnya ini. Bukankah gara-gara konstitusi? Satu menghendaki konstitusi itu piagam Jakarta. Ya. Tapi satu lagi di pihak nasionalis maunya ya Undang-Undang Dasar 45 yang sudah dicetuskan 18 yang disahkan itu. 18 Agustus 1945. Jadi ideologi juga diperlukan suatu sikap, ya. Ideologi memerlukan sikap kita. Sebagai apa? Pandangan hidup bangsa, the way of life. Bagaimana kita melihat, ya, bagaimana kita sebagai anak bangsa melihat yang tadi itu loh, posisi geografinya, demografinya, ya, dengan berbagai aspek, ya, dalam mempertahankan negara. Ya, diperlukan alat pemersatu.
alat perekat bangsa, bond of the nation katanya. Apa? Sebagai apa? Sumber pusat kekuatan strategis bangsa. Serta ajaran yang diyakini kebenarannya. Sebagai apa? Suatu sistem keyakinan, a belief system. Makanya di buku Pancasila kita ini, ya, saya mengupas bahwa Pancasila itu sumber pusat kekuatan strategis bangsa. Ini memang belum dikupas oleh penulis-penulis Pancasila sebelumnya. Tapi di sini nanti akan kita kupas habis-habisan. Oke, ini harus menjadi sistem keyakinan, belief system, bahwa Pancasila itulah satu-satunya alat pemersatu, alat perekat. Ya. Yang mengikat bangsa ini. Kenapa mengikat? Makanya diyakini kebenarannya harus mengikat. Tidak boleh ada ideologi lain. Inilah kunci keberhasilan hidupnya negara bangsa ini. Ya, kalau tidak, ya selesai. Ya, tadi hari ini kan ribut ya di Tanah Abang itu. Itu gara-gara apa? Karena sudah terpecah ideologinya. Terima kasih Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silahkan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dan menyikapi narasi dan sumber berita. Salam damai Indonesiaku bersama Karunia Channel.